BRICS mengakomodasi 4 produsen minyak terbesar di dunia untuk bergabung di dalamnya, yaitu Arab Saudi, Rusia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Bergabungnya produsen minyak ini memiliki peran strategis dalam perekonomian global, terutama dalam perdagangan minyak internasional. Pergabungan ini berpotensi pergeseran dalam dinamika ekonomi global, terutama dalam upaya perdagangan minyak ke mata uang lokal dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Saat ini, lebih dari 80% penjualan minyak di seluruh dunia dilakukan dalam dolar Amerika, di mana 10 tahun yang lalu masih 100% transaksi minyak dunia memakai dolar. Dalam bahasa Kissinger, petrodolar, yaitu dolar untuk petrol. Strategi itu disebut strategi create demand atau boosting demand agar dolar mendapatkan kekuatan dan mendapatkan kendali yang besar atas sistem keuangan global. Namun dengan adanya produsen minyak terbesar di dunia yang menjadi bagian dari BRICS, muncul potensi kolaboratif untuk mengubah paradigma petrodolar dalam 5 tahun ke depan. Bisa-bisa hanya tinggal 30% transaksi minyak yang akan pakai dolar. Aliansi ini memiliki potensi untuk memanfaatkan produksi minyak massal yang dimilikinya sebagai alat untuk memperkuat usaha de-dolarisasi yang pasti meresahkan Amerika atas kestabilan dominasi dolar. Bagi banyak negara, mengurangi ketergantungan terhadap dolar membawa manfaat jangka panjang, apalagi bagi anggota BRICS. Lalu bagaimana keterkaitannya dengan Indonesia? Secara keseluruhan, keikutsertaan produsen minyak terbesar dalam BRICS membawa potensi manfaat jika Indonesia bergabung dengan BRICS. Pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika adalah potensi manfaat bagi Indonesia. Ini berarti bahwa Indonesia dapat lebih fleksibel dalam mengelola resiko fluktuasi nilai tukar rupiah yang sering lemah. Selain itu, seandainya Indonesia ikut serta dalam aliansi BRICS dapat membuka peluang baru untuk kerjasama ekonomi yang kuat dengan negara-negara anggota lainnya, meningkatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan Indonesia. Tapi sayang, lobi-lobi Indonesia gagal. Indonesia tidak mendapatkan peran dan tidak mendapatkan bagian di BRICS, alias Indonesia belum dianggap penting bagi BRICS. Kekuatan tawar Indonesia masih lemah. Selama ini Indonesia hanya mengandalkan jumlah penduduk yang banyak dan keuntungan demografi. Sayangnya lagi, Indonesia tidak memberikan dukungan kemudahan investasi untuk berbisnis di Indonesia. Urusan izin INA itu, BPOM, izin edar, dan macam-macam INA itu dalam peraturan-peraturan yang tumpang tindih, serta tidak ada strategi easy money dalam hal keuangan dan pembiayaan dunia perbankan atau investment banking yang semua itu ketinggalan dan kuno. Dan sekarang, saat ini harga BBM naik di Indonesia. Kemudian harga beras naik. Kita tahu dua hal ini pengendalinya adalah BRICS. 4 penghasil minyak bumi merupakan 55% produsen minyak bumi dunia. Dan India pengekspor beras dunia. 80% beras dunia berasal dari India. Produksi India 4 kali dari jumlah ekspor Amerika, Thailand, dan Vietnam digabungkan. Dan terparah sekarang di Indonesia El Nino. Udara panas menghantam seluruh wilayah Indonesia sampai tahun 2024 bulan Februari diperkirakan. Kekeringan di mana-mana. Ini masa yang berat. Sahabat, kita akan jelaskan setelah informasi berikut ini tentang BRICS dan solusinya. Sahabat, kita lanjut diskusi. Kita melanjutkan dengan melihat situasi sekarang yang membuat Indonesia kejepit. Secara kebijakan BRICS yang menurunkan suplai minyak bumi dan membatasi ekspor beras dan cuaca panas di Indonesia, kemarau panjang 6 bulan sampai Februari 2024. Karena ini kita adalah negara yang tidak punya kebijakan luar negeri yang kuat, maka kita melihat peta dunia saja. Ada 4 hal yang sedang terjadi. Ada 4 hal yang sedang tarik-menarik. Pertama, ada yang ingin memboosting demand atau meningkatkan kebutuhan. Ada yang ingin memboosting supply atau meningkatkan supply jumlah barang diperbanyak. Ada yang ingin mengcurbing demand atau membatasi kebutuhan. Dan ada yang ingin mengcurbing supply atau ingin membatasi supply agar harga tetap tinggi. Siapa saja mereka dan apa yang mereka lakukan. Dan kebijakan negara besar itulah yang saling tarik-menarik yang mencekik leher Indonesia karena tali keempatnya terpasang dan nyangkut di leher Indonesia. Ini membuat harga beras tinggi dan BBM naik. Mau tahu siapa 4 pihak itu? Yang jelas bukan Opung, juga bukan SBY, apalagi Caimin. Peace.